ketika hati itu rusak, maka semuanya, seluruh jasad ini akan rusak. Tapi kalau hati itu benar, bersih, suci, maka diri kita akan terarah walaupun ruhan wa jasadan. Oleh karena itu, yang harus kita paling utama kita sembuhkan, kita perbaiki diri hati. Dengan cara apa? Mulai tak? Ya, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi. Insya Allah pembahasan kali ini ada beberapa subscriber yang masuk kepada inbox kami atau memberikan masukan kepada kami untuk pembahasan malam ini khusus menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari subscriber pecinta channel YouTube Riza Manisi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada berapa hari yang lalu bertanya bagaimana seorang perempuan ini ya. Seorang perempuan ini mungkin dia memiliki masalah pribadi dengan seorang cowok ya, atau bahkan dalam tanda kutip yaitu pacarnya, yang mana dia ini sudah pisah ya. Si cewek ini sudah pisah dari cowoknya, tapi dia sulit untuk melupakannya. Bagaimana cara melupakannya si cowok ini? Agar supaya wajahnya, namanya, bahkan kebaikannya itu tidak teringat lagi dalam dirinya ya. Itu sulit sekali. Ustadz, gimana caranya saya melupakan dia, Ustadz? Memang hubungan saya sudah lama, Ustadz, tapi sudah tidak ada istilahnya itu tidak ada kecocokan lagi, Ustadz. Bagaimana cara saya melupakannya, Ustadz? Nah, ini akan kita jawab pada kesempatan malam hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwasanya dalam diri kita ini ada dua bentuk kehidupan, yaitu ada jasmani, ada rohani. Kalau hanya jasmani saja tanpa rohani, maka dikatakan kita itu sebagai mayit atau meninggal dunia. Ada jasmani tanpa ada ruh, rohani, maka kita meninggal dunia. Jasad kita mati. Tapi kalau ada ruh tanpa jasmani, ini yang dinamakan jin atau setan itu sendiri. Jadi kita dalam diri manusia ada dua, jasmani, ada rohani. Nah, dalam kesempatan masalah ini kita harus coro bingkil kundandani dua cara ini.
Karena manusia ini memiliki dua kehidupan, ya, jasmani dan rohani. Bagaimana Ustaz caranya saya melupakan pacar saya, Ustaz, yang sudah lama saya tinggalkan? Seakan-akan saya depresi ini, Ustaz. Banyak kenangan-kenangan dengan dia, tapi bagaimana lagi karena dia sudah apa namanya, lain hati, meninggalkan saya ke cewek yang lain. Bagaimana caranya, Ustaz? Yang pertama, nah ini yang harus didengarkan. Dalam diri kita ini ada jasmani, ada rohani, maka atau dalam kata lain yaitu zahir dan batin. Ya. Kita harus benahi dulu yang paling utama yaitu batin kita atau rohani kita. Kita dandani dulu. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, yaitu disebutkan bahwasannya setiap masalah dalam hidup kita ini berakar pada satu segumpal daging yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Yaitu namanya hati. Ya. Ida fusidat, ida fasadat jasadu kulhu wa ida soluhat jasada kulhu ala wahya al-qalb. Jadi ketika hati itu rusak, maka semuanya, seluruh jasad ini akan rusak. Tapi kalau hati itu benar, bersih, suci, maka diri kita akan terarah walaupun ruhan wa jasadan. Oleh karena itu, yang harus kita paling utama kita sembuhkan, kita perbaiki dulu hati kita. Dengan cara apa? Yaitu kita tingkatkan ibadah kita. Setelah kita firok, ya, firok itu pisah dengan pacar kita. Walaupun begitu banyak kenangan, jangan pernah kita putus asa, depresi, akhirnya apa namanya, kayak akan-akan kita gila, ya. Buat apa? Tinggalkan pacar sudah selesai. Memang bukan jodoh kita. Maka kita harus tingkatkan ibadah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Setiap masalah itu tentu ada hikmah di balik itu. Berarti itu dia bukan jodoh kita. Belum jadi suami istri saja sudah bermasalah, apalagi nanti menjadi suami istri. Maka Allah masih sayang kita untuk dipisahkan sebelum kita menjelang, yaitu apa? Kepelaminan. Maka Allah misahkan kita dengan dia. Kita positif dengan Allah. Akhirnya kita selamat, ya. Kemana larinya kita? Kita ibadah. Sholat kita yang dulunya kita tinggalkan, kita mulai sholat. Yang dulunya kita tidak mau baca Quran, mulai kita baca Quran. Yang dulunya kita meninggalkan segala amal kebaikan, yang tidak pernah sedekah, kita mulai sedekah. Yang tidak pernah memberikan uang kepada orang tuanya, hasil kerja dia, kita mulai memberikan uang itu kepada orang tua kita. Bu, ini kerja saya. Yang kemarin kita dapat hasil, kita kasihkan pacar kita. Kita ajak makan, kita ajak apa namanya ke kafe, ke warung kopi, ke ini, hura-hura dengan pacar kita, ke tempat-tempat pariwisata, hiburan. Bahkan orang tua kita sendiri tidak kita berikan sepeser pun uangnya. Tapi sekarang kita sudah bisa, berarti Allah mengingatkan kita, kita bahagiakan orang tua kita. Batin kita bersihkan dulu. Baca Quran, wirid zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi lalu berpositif thinking kepada Allah. Habis setelah itu apa? Ibadah kita perkuat, sholat kita tambah, bukan hanya sholat wajib kita, bacaan Quran kita dawamkan, biasakan setiap hari. Akhirnya apa? Dengan wirid, zikir, ibadah, sholat, rasa hati yang sebelumnya sakit hati ini akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah akan mengubah
iri, dengki, riya, takabur, sombong, segala penyakit hati akan hilang dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kita mengingat zikir kepada Allah, maka akan menenangkan hati kita. Tatmainnul qulub, lebih tenang hati kita. Nggak ada lagi istilahnya kita depresi, nggak ada lagi kata-kata kita ingin bunuh diri karena kita putus asa, kita putus dari pacar kita, nggak ada lagi. Kita ingin gantung diri, nggak ada lagi kata-kata karena kita kembali kepada Allah. Tata hati kita, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara jasmani kita? Kita sibukkan dengan segala kegiatan. Kita sibukkan dengan pekerjaan kita. Jangan ngelamun, jangan ngelamun. Saya ingatkan, jangan ngelamun ketika kita punya masalah. Karena kita ketika melamun dalam permasalahan itu, maka hal-hal yang negatif akan cepat masuk, cepat bisikin kita. Akhirnya kita berpikir dalam hal yang negatif. Wis percuma hidup, sudah kayak ada yang bisikin, sudah mending mati saja, akhirnya bunuh diri. Nabrakkan diri. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu apa? Sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau kerja, sibukkan dengan pekerjaan. Kalaupun jadi tukang jahit, sibukkan menjahit. Walaupun tidak ada pekerjaan menjahit, sibukkan jahit celana siapa. Kita sibukkan. Kalaupun kita pekerjaannya jaga counter HP, sibukkan. Kita mengecek keuangan, mengecek ini, menghitung barang-barang, kita sibukkan. Ya. Kalaupun sampai rumah bagaimana, kita sibukkan supaya apa? Jangan sampai kita menyendiri sendiri seakan-akan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kita ngobrol dengan teman, curhat dengan teman, curhat dengan tetangga, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol dan lain sebagainya. Itu salah satu dua cara yang bisa kita selesaikan dalam menghadapi satu masalah ini. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya, wah aku besok ngelalekno pacarku iki krana aku kena guna-guna. Saya kena pelet ini Ustaz, kayaknya. Kenapa? Karena sulit saya untuk melupakan pacar saya ini Ustaz. Sulit kayaknya, pikiran saya selalu ke dia, selalu ke dia. Yang saya harus ingatkan, jangan pernah kita berpikir negatif terlebih dahulu. Koyo aku kena pelet ini, enggak. Pelet, tenun, apa namanya, jampi-jampi, apa namanya, pelet, jaran goyang dan sebagainya itu ada cirinya sendiri-sendiri. Orang kena seperti itu pasti ada cirinya sendiri-sendiri. Enggak mudah orang ngomong aku kena pelet Ustaz. Apa ciri ini? Kok koyok-koyok lupa saya melupakan dia Ustaz. Enggak, bukan itu. Beda, ada cirinya masing-masing. Cirinya salah satunya orang kena pelet itu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam dia akan selalu ingat pada orang tersebut. Pengennya ingin ketemu terus itu. Cirinya orang kena pelet. Pengen ketemu terus, kayaknya nggak ada hari, nggak ada waktu selain bertemu wajah dia, selain bertemu dengan fisik dengan dia. Kangen terus itu. Kalau bagaimana kalau kita nggak ketemu? Badan terasa gemetar, menggigil, kedinginan, keringetan, sampai-sampai kita ini kalau nggak ketemu dia itu seakan-akan kiamat dunia ini. Nah itu ciri-cirinya. Kalau nggak seperti itu ya berarti kita tidak terkena pelet ataupun dengan cara-cara hal seperti itu. Kalau hanya wajar nggak bisa melupakan itu wajar. Karena tentu ada kenangan-kenangan yang manis atau di satu tempat yang punya sejarah kenangan di tempat itu. Itu akan sulit. Nah, bagaimana caranya? Solusinya yaitu konsultasikan, ya, konsultasi. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Ya. Jangan konsultasi ngawur kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang yang mengaku-ngaku bisa tetapi seharusnya dia tidak bisa. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 43 itu disebutkan bahwasanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketahuilah apabila kita ingin memiliki masalah, maka bertanyalah kepada apa?
Orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ahla dzikri. Orang yang mengetahui masalah itu. Contohnya apa? Kalau kita sakit gigi, jangan ke dokter kandungan. Ya. Fas'alu ahla dzikri. Kepada siapa kita bertanya? Sakit gigi ya harus ke dokter spesialis gigi. Loh, sakit apa? Perut. Kayaknya ini ada yang bergerak di perut ini, Ustadz. Ini kalau perempuan. Mungkin ini ibu sudah telat berapa bulan? Sudah telat 3 bulan, 4 bulan. Jangan datang ke dokter kulit. Salah. Tak akan ketemu penyakitnya. Datang ke dokter kandungan. Baru nanti dilihat. Oh, ternyata ada janin yang selama ini berkembang di dalam perut ibu. Seperti itu. Sama halnya ketika kita punya masalah seperti ini. Datang kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang tahu paling enggak apa? Dia mengetahui psikologi seseorang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Apa masalahnya? Jangan tersujuk-ujuk kena pelet, ujuk-ujuk kena guna-guna, ujuk-ujuk kena ini, tidak bisa. Kalau datang ke ahlinya, ke orang yang lebih tahu ilmu hikmah itu sendiri, akan dicek beneran. Ustaz, tolong saya kok punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah benar saya kena guna-guna atau itu, baru kita akan tahu. Kita cek. Oh enggak, ini sebatas karena ingatan-ingatan saja. Oh iya, ini sampai kena ini. Oh ini harus jujur kita sampaikan. Kena ya kena, tidak ya tidak. Nanti kita tahu solusinya bagaimana. Seperti itu. Nah kalau sudah saya lakukan itu, saya sudah sibuk dengan pekerjaan, saya sudah wirid, zikir, sholat, puasa, baca Quran setiap hari, tapi kok masih ingat saja Ustadz bagaimana. Nah itulah yang dinamakan tanyalah pada ahlinya. Berarti ada sesuatu di situ yang negatif yang harus kita hilangkan. Apa bentuknya? Itu kita nanti cari. Konsultasikan terus, konsultasikan terus. Jangan sampai kita terbawa pada pemikiran-pemikiran kesesatan. Ya. Kenapa? Ketika kita punya masalah, kita akhirnya memutuskan sendiri masalah tersebut seakan-akan bisa menyelesaikan. Akhirnya otak tidak mampu, tahu-tahu apa? Duduk-duduk ketawa sendiri. Kenapa? Karena nggak mampu otak ini ketika menerima masalah tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sebagai jawaban dan pembelajaran edukasi bagi orang-orang, baik itu laki ataupun perempuan, ketika sulit dalam melupakan seseorang di dalam ingatannya, maka lakukanlah tahapan-tahapan ini. Tahapan rohaniah, ya, atau tahapan batiniah, dia lakukan dengan sholat, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, tahapan jasmania atau tahapan zahiriyah. Ya, zahirnya kita sibukkan dengan segala kegiatan. Pak insya Allah dengan begitu kedua solusi ini dapat membawa kita, yaitu dengan mendatangkan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang negatif dari diri kita, akan kita datangkan hal yang positif. Orang yang berputus cinta dengan orang lain, insya Allah Allah akan menyediakan jodoh yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.